Pesta untuk merayakan promosi suami saya menjadi direktur diadakan di rumah kami yang sempit. Kalian berdua, makan di dapur sana saja, kata ibu mertua saya. Seluruh rumah yang tadinya ramai mendadak hening dalam sekejap. Ayah dan ibu saya hanya berdiri mematung. Sejam kemudian, ketika kedua orang tua saya duduk di hadapan meja makan mewah di sebuah restoran hotel bintang 5, sebuah kemewahan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan, lampu di rumah suami saya masih menyala sepanjang malam. Telepon berdering tanpa henti, diselingi suara tangis. Sore itu, saya berdiri lama di depan cermin. Gaun yang saya kenakan memang bukan dari merek ternama, tetapi ini gaun baru. Hari ini, di rumah mertua, siapapun yang memberi selamat, saya hanya mengangguk. Siapapun yang memuji, saya hanya tersenyum. Saya memandang suami saya dari kejauhan, tidak merasa senang maupun sedih, hanya sebuah kehampaan yang sulit diberi nama. Menjelang pukul 5 sore, ibu saya, mengenakan kebaya berwarna pastel dengan rambut yang disanggul rapi, menjawab dengan sopan, "Iya, Bu. Kami datang lebih awal. Barangkali ada yang bisa kami bantu." Ibu mertua saya mengibaskan tangannya. "Ah, sudahlah. Orang sudah banyak, datang cepat-cepat malah bikin repot saja." Ia menyelesaikan kalimatnya lalu berbalik. Tak lama kemudian, ibu mertua saya kembali mendekat. "Kursi di depan sudah penuh semua," katanya dengan suara tegas. Saya menoleh ke arah suami saya. Ia berdiri di sana, memegang gelas anggur, menghindari tatapan saya, dan tanpa membantah atau membela, ia hanya berbisik dengan suara yang sangat kecil, nyaris tak terdengar oleh saya. "Sayang, sudahlah, jangan diperpanjang. Orang sudah banyak, jangan bikin suasana jadi tidak enak." Ibu saya tidak berkata apa-apa, hanya memeluk erat keranjang buah di dadanya dan berjalan mengikuti ayah. Tempat itu, dapur, pada dasarnya adalah ruang untuk para juru masak dan asisten rumah tangga yang berlalu lalang, bukan tempat untuk tamu duduk dan makan. Namun hari ini, orang tua saya, ibu saya menundukkan kepala dengan kedua tangan di atas lutut. "Selamat untuk Pak Direktur muda, masa depannya pasti cerah." Suara tawa terdengar riuh, tetapi tidak ada yang peduli pada apa yang terjadi di dapur belakang. Sampai ketika ibu mertua saya berdiri di ambang pintu dapur, bersedekap, dan menatap kedua orang tua saya dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. "Geser duduknya lebih ke dalam," katanya dengan suara yang lembut namun cukup tajam untuk didengar oleh semua orang di dapur. "Kalau berdiri di situ, menghalangi jalan orang." Bahkan sebelum kalimatnya selesai, ibu mertua saya sudah berbalik pergi, dan beberapa kerabat di sekitarnya menoleh sekilas. Sebagian pura-pura tidak mendengar. Di hari yang baik ini, saya tertawa dalam hati, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hari baik siapa? Ibu mertua yang menerima ucapan selamat? Tawa itu bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Bukan tawa untuk berdamai, bukan tawa untuk menahan diri, melainkan tawa seseorang yang telah memutuskan untuk bangkit. Udara di dapur terasa kental dan membeku. Ia, seperti dalam banyak kesempatan sebelumnya, mengira saya akan diam. Ayah saya pun buru-buru berbisik, "Di mana saja makannya tidak apa-apa nak. Jangan sampai jadi omongan orang." Saya memandang kedua orang tua saya, dan rasa sedih yang menyesakkan dada membuncah. Seumur hidup mereka. "Ayah, Ibu," saya memanggil perlahan, kata demi kata. Saat itu, seluruh ruang tamu seakan bergerak melambat. Suara denting gelas berhenti, obrolan mereda, dan mata-mata penuh rasa ingin tahu menoleh ke arah saya. Saya menatapnya. Laki-laki yang selama bertahun-tahun saya panggil suami. Laki-laki yang baru saja dipuja-puja sebagai direktur baru, dan laki-laki yang baru saja diam ketika orang tuanya diusir ke dapur. Saya menatapnya dengan sangat saksama. Sebelum ia sempat menjawab, ibu mertua saya berteriak, "Sari, kamu mau bikin ulah apa lagi? Di rumah ini banyak tamu." Terdengar bisik-bisik dari belakang. Seseorang berbisik, "Astaga, dia benar-benar mau pergi?"
Seseorang yang lain hanya menggelengkan kepala. Saya berbicara cukup pelan agar hanya orang tua saya yang mendengar. Hari ini, serahkan pada saya. Ketika pintu rumah mertua terbuka, cahaya dari luar menerobos masuk, dan di belakang punggung saya bisa merasakan kemarahan ibu mertua. Pintu itu tertutup di belakang kami, tanpa suara yang keras. Saya membuka daftar kontak di ponsel, melewati beberapa nama yang akrab, hingga berhenti pada sebuah nomor yang tersimpan dengan sangat sederhana. Tanpa ragu, saya menekan tombol panggil. Belum sampai 2 kali nada sambung, panggilan saya dijawab. Ibu saya bertanya pelan. Ayah menatap keluar jendela, dan lampu-lampu kota melintas cepat di wajahnya yang penuh kekhawatiran. Ibu, ayah, kita sudah sampai. Ibu saya membelalakan matanya dan berkata dengan suara bergetar, "Nak, ini kan restoran hotel bintang 5. Saya membayar ongkos taksi dan tersenyum sambil memapah ibu. Iya, kita akan makan di sini, Bu. Yah." Tepat saat itu, pintu otomatis terbuka. Seorang pria berjas hitam dengan sigap mendekat dan membungkuk sangat dalam. "Selamat datang, Nyonya. Ruangan sudah kami siapkan. Silakan Nyonya dan Bapak beserta Ibu mengikuti saya." Panggilan itu. Di luar, ponsel di saku saya bergetar. Di atas meja, sudah tersedia air hangat dan serbet yang terlipat rapi. Setiap detail begitu sempurna hingga kedua orang tua saya tidak berani langsung duduk. Saya menarik kursi untuk mereka sambil tersenyum. Hari ini, makan sepuasnya saja. Soal biaya, biar saya yang urus. Ibu saya ragu-ragu. Kamu bicara begitu, ibu malah jadi makin khawatir. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya dengan tenang menuangkan air untuk mereka. Saya akan perkenalkan menu hari ini. Menu yang sudah biasa Nyonya pesan. Ibu menatap saya. Tatapannya terasa asing sekaligus hati-hati. Bagaimana kamu bisa begitu akrab dengan orang-orang ini? Saya hanya tersenyum tipis. Melihat mereka, hati saya terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya untuk saat ini, orang tua saya tidak diusir, tidak diremehkan, dan bisa duduk makan dengan layak. Tak sampai 1 menit, layar ponsel saya kembali menyala. Telepon itu berdering beberapa kali lagi, lalu senyap. Pesta syukuran promosi direktur itu mungkin masih berlangsung meriah. Makanan di atas meja masih hangat. Minuman masih terisi setengah, tetapi suara tawa Rio sudah jauh berkurang. Ia menelepon saya untuk yang ke-10 kalinya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Seorang kerabat mendekat dan bertanya dengan suara pelan, "Apa istrimu benar-benar pergi?" Suami saya hanya mengangguk sekenanya. Ia meletakkan gelas air dengan keras di atas meja. Ia melihat layar ponselnya lalu mengerutkan kening. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Perlahan, seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Suami saya mendekat. "Ada apa, Bu?" Ibu mertua saya mengibaskan tangan. "Ada apa?" tanya suami saya lagi. Suaranya sudah terdengar cemas. Ibu mertua menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada kepanikan yang jelas di matanya. Suasana di ruang tamu seketika berubah. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Seseorang berkata harus pulang lebih awal. Suami saya hanya berdiri mematung. "Apa?" tanyanya dengan suara yang meninggi. Mereka menunda penandatanganan kontrak seumur hidupnya. Baru kali ini ia menyadari satu hal kecil yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Makanan di mejanya mulai mendingin. Gelas minuman yang tersisa setengah tidak ada yang menyentuh. Seseorang pamit pulang lebih awal. 15 panggilan, 20 panggilan, 30 panggilan. Tidak ada jawaban. Barulah ia mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ibu mertua mondar-mandir di ruang tamu. Suami saya menelepon lagi dan lagi. Ketika 50 panggilan tak terjawab tercatat di layarnya, ia benar-benar ketakutan. "Bu," katanya dengan suara bergetar. "Sari tidak pernah tidak mengangkat telepon dari saya seperti ini." Ucapan itu membuat ibu mertuanya berhenti.
Ia tiba-tiba teringat, sejak saya menginjakan kaki di rumah ini, saya tidak pernah sekalipun meninggikan suara, membantah, atau membuat keributan karena masalah apapun. Tetapi hari ini, saya pergi dengan sangat rapi. Tanpa air mata, tanpa memohon, tanpa menoleh ke belakang. Ponsel ibu mertua berdering lagi. Saya juga tidak tahu pasti. Terdengar jawaban dari seberang sana. Hanya saja, pihak atasan. Ibu mertua tidak berteriak atau memarahi. Ia terdiam sangat lama, lalu mengambil ponselnya dan menekan kembali nomor saya. Kali ini, suaranya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan satu hal yang sangat menakutkan. Saya memandang kedua orang tua saya, dan hati saya sedikit lebih tenang. Setidaknya malam ini, mereka damai. Ibu saya melihat ponsel saya dan bertanya pelan, "Panggilan masuk begitu banyak, apa benar tidak mau kamu angkat?" Saya tersenyum, suara saya sangat lembut. "Bukan giliran saya, Bu." Tepat saat itu, ponsel saya berdering lagi. Kali ini tidak saya balikan. Saya melihat nama yang tertera di layar. Nama yang sangat singkat. Saya berdiri. Saya angkat telepon sebentar. Saya berjalan ke balkon kecil di luar ruang privat. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga dari suatu tempat di taman restoran. Saya menekan tombol jawab. "Ya, sudah sampai sejauh mana Anda ingin ini ditangani?" tanya pria itu. Saya menjawab dengan gumaman pelan. Ketika saatnya tiba, saya hanya perlu mengatakan satu kata. Jawab suara dari seberang sana. Saya melihat kedua orang tua saya dari balik jendela kaca. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya tidak akan membiarkan orang lain merendahkan orang tua saya lagi. "Sari, ibu yang salah bicara. Ada apapun?" Saya melihat jam. Sudah hampir pukul 10 malam. Cahaya lampu terpantul di kuku saya seperti serpihan berkilauan. Saya menekan tombol jawab. "Halo." Hanya satu kata singkat. Tetapi dari seberang sana, suami saya terdengar seperti akan runtuh. "Kamu di mana?" tanyanya dengan suara serak dan tergesa-gesa. "Kenapa tidak angkat telepon? Kamu tahu tidak, rumah sedang kacau balau?" Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan sangat tenang. "Kamu mencari saya karena khawatir, atau karena ada masalah di rumahmu?" Ia tercekat. "Apa maksudmu?" Ia terdengar bingung. "Aku ini suamimu. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu." Saya tertawa kecil. Tawa yang sangat kecil, tetapi dingin. "Kalau kamu memang mengkhawatirkan saya," kata saya perlahan, "kamu tidak akan diam saja ketika ibumu menyuruh orang tua saya makan di dapur." Di seberang sana, tidak ada lagi teriakan panik, hanya helaan napas yang berat. Waktu itu, orang sedang banyak. "Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini," katanya dengan suara melemah. "Seperti ini bagaimana?" tanya saya. "Maksudmu para mitra bisnis menunda kontrak, atau pihak bank yang terus-menerus menelepon?" Ia terkejut. "Kamu tahu semua itu?" "Menurutmu kenapa saya bisa tahu?" Saya balik bertanya. Setelah hening sejenak, ia merendahkan suaranya, nyaris memohon. "Pulanglah, sayang. Apapun masalahnya, kita bicarakan baik-baik sebagai suami istri." Ibu juga sangat khawatir. "Beliau yang memintaku untuk membujukmu." Ia berhenti sejenak. Saya memotongnya. Suara saya tidak tinggi, tetapi tegas. "Saya tidak akan pulang. Setidaknya tidak untuk meminta maaf." Ia terdengar tercekat. "Kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Posisi direkturku ini bukan main-main." Saya menatap tangan saya sendiri. "Sangat mantap. Kamu tahu." Saya berkata perlahan, kata demi kata dengan jelas, "Saya sama sekali tidak berniat mengganggu pekerjaanmu. Tapi saya juga tidak berpikir kalau posisi itu begitu rapuh hingga bisa runtuh dengan mudah." Hening panjang. Terdengar jelas suara menelan ludah dari seberang sana. "Sebenarnya, kamu ini siapa?" tanyanya, nyaris berbisik.
Saya tidak menjawab secara langsung, hanya mengucapkan satu kalimat yang sangat lembut. Kamu hanya perlu ingat satu hal. Semua yang kamu miliki hari ini bukanlah alat untuk bisa merendahkan orang tua saya. Setelah selesai, saya menutup telepon. Tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Saya kembali ke meja. Ibu menatap saya tetapi tidak bertanya. Hanya mengangguk ringan, seolah ia sudah mengerti segalanya. Saya duduk dan menyesap teh hangat. Hati saya sangat tenang. Karena saya tahu, mulai saat ini, yang paling panik bukan lagi saya. Panggilan itu berakhir. Suami saya masih berdiri mematung di tengah ruang tamu, ponsel di tangannya. Tidak ada yang berani menyapanya. Ibu mertua saya duduk diam di kursi. Kedua tangannya terkepal erat. Ia tidak lagi mondar-mandir, tidak lagi berteriak, tidak lagi menyalahkan siapapun. Di wajahnya, untuk pertama kalinya seumur hidupnya, terpancar sebuah emosi yang sangat asing, ketakutan. Ibu mertua yang pertama kali angkat bicara, suaranya serak. Anak itu bilang tidak mau pulang? Suami saya tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai. Tidak ada yang ingat persis kapan pesta itu berakhir. Yang mereka tahu hanyalah rumah ini sekarang terasa kosong yang mengerikan. Kamu tidak bilang apa-apa padanya? Tanya ibu mertua dengan suara rendah. Sudah, Bu. Jawab suami saya. Tapi Sari sangat berbeda. Rasanya dia bukan sekadar marah. Ibu mertua memejamkan mata. Seorang kerabat yang duduk di dekatnya memberanikan diri bicara. Bagaimana kalau kita ke sana dan meminta maaf pada besan? Bagaimanapun juga, kejadian kemarin sudah keterlaluan. Jika kalimat itu diucapkan beberapa jam yang lalu, ibu mertua pasti akan menepisnya. Tapi kali ini, ia tidak bereaksi, hanya menghela napas yang sangat berat. Ini sepertinya bukan lagi masalah sederhana yang selesai dengan permintaan maaf. Semua orang saling berpandangan. Maksud kakak apa? Tanya seorang bibi. Ibu mertua ragu sejenak, lalu berkata perlahan, tadi pihak bank menyebut sebuah nama. Seluruh ruangan menahan napas. Nama yang kita kira tidak akan pernah kita dengar lagi. Suami saya mengangkat kepala. Nama siapa, Bu? Ibu mertua menelan ludah. Suaranya nyaris berbisik. Mereka bertanya, apa menantuku ini ada hubungannya dengan orang di balik layar yang menyelamatkan perusahaan kita beberapa tahun lalu? Suasana membeku. Suami saya terperangah. Orang di balik layar yang menyelamatkan perusahaan. Seorang paman yang lebih tua sedikit mengerutkan kening. Kak, bukankah masalah itu sudah lama selesai? Ibu mertua membuka mata. Tatapannya penuh kecemasan. Justru karena aku kira sudah selesai, makanya aku lengah. Ia menoleh pada putranya. Kamu ingat saat perusahaan kita hampir bangkrut? Sebelum kamu dipromosikan. Utang menumpuk. Bank menekan kita. Suami saya mengangguk. Bagaimana mungkin saya lupa? Kalau bukan karena ada yang menjamin kita waktu itu, perusahaan pasti sudah hancur. Lalu, apa kamu tahu siapa orang itu? Tanya ibu mertua. Ia menggeleng. Mereka tidak pernah muncul, hanya menandatangani dokumen, lalu menghilang. Ibu mertua tersenyum pahit. Benar. Tapi barusan, pihak bank bertanya padaku, apa menantumu itu ada hubungannya dengan mereka? Ruang tamu diliputi keheningan yang mematikan. Seorang kerabat mendesah. Tidak mungkin. Menantumu kan kelihatannya biasa-biasa saja. Justru karena biasa-biasa saja, kata ibu mertua dengan suara bergetar. Makanya aku tidak pernah peduli. Suami saya terduduk lemas di kursi. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu di kepalanya. Ketenangan Sari. Senyumnya saat meninggalkan rumah, telepon dari bank, para mitra yang berbalik arah, dan kalimat terakhir Sari di telepon. Ia berbisik. Kalau memang benar Sari, ibu mertua menatap putranya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berani meninggikan suara. Besok, katanya, kamu harus menemukan di mana anak itu berada. Bukan untuk memerintah atau memarahi, tapi untuk bicara baik-baik. Ia berhenti sejenak,
Lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris pecah. Kalau kita memang salah menghina orang, harga yang harus kita bayar tidak akan selesai hanya dengan sebuah pesta yang gagal. Di tempat lain, di sebuah ruangan sunyi di restoran hotel bintang 5, saya menuangkan teh lagi untuk kedua orang tua saya. Di luar sana, badai baru saja dimulai, dan saya tahu betul, apa yang akan mereka hadapi hanyalah permulaan dari kebenaran. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Sinar mentari menerobos masuk melalui tirai tipis, menyinari kamar yang luas namun terasa begitu tenang. Orang tua saya masih tertidur. Ibu berbaring miring, satu tangannya di dada, napasnya teratur. Ayah berbaring menghadap jendela, posisi tidur yang penuh kehati-hatian, seperti yang selalu ia lakukan seumur hidupnya. Saya bangkit, menuang segelas air, dan memandangi mereka cukup lama. Saya tahu hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Lewat pukul 8, ponsel saya berbunyi. Bukan nomor suami saya, bukan juga nomor tak dikenal. Sebuah pesan singkat. Ibu ada di lobi. Ingin bertemu denganmu dan orang tuamu. Saya membacanya dan tidak langsung membalas. Saya kembali ke kamar dan membangunkan orang tua saya dengan lembut. Ada apa, nak? Tanya ibu dengan suara masih mengantuk. Saya tersenyum. Ada yang ingin bertemu dengan ayah dan ibu. Ayah bangkit duduk, merapikan pakaiannya. Sebuah refleks yang biasa dilakukan oleh orang yang seumur hidupnya tidak ingin merepotkan orang lain. Dari pihak sana? Iya. Saya mengangguk. Ibu terdiam. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas pelan. Baiklah. Kita memang perlu bicara baik-baik. Kami turun ke lobi. Suasana pagi di hotel itu sangat tenang. Resepsionis berdiri rapi di belakang mejanya, dan lampu kuning temaram masih menyala lembut seperti semalam. Ibu mertua saya duduk di sofa dekat pintu kaca. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak berias tebal, rambutnya disanggul rapi. Tidak ada lagi jejak wanita angku bersuara lantang yang kemarin memerintah seisi rumah di tengah pesta. Melihat kami keluar, ia sontak berdiri, tetapi kemudian langkahnya tertahan. Tatapannya jatuh pada kedua orang tua saya, lalu segera menunduk. Bukan karena sopan santun, tetapi karena tidak berani menatap lurus ke arah besannya. Ia yang pertama kali angkat bicara, suaranya serak. Saya datang terlalu pagi. Maafkan saya, Bapak, Ibu. Ayah saya mengangguk sangat perlahan. Tidak apa-apa. Hanya 2 kata, tetapi suasana menjadi benar-benar hening. Ibu saya duduk di kursi, meletakkan tas tangannya dengan rapi di samping. Ia tidak menatap ibu mertua, tidak menunjukkan rasa kesal, tetapi juga tidak lagi terlihat ciut seperti sebelumnya. Saya duduk di seberangnya. Selama beberapa detik, tidak ada yang bicara. Akhirnya, ibu mertua membuka suara. Kejadian kemarin adalah salah saya. Kalimat itu menggema di lobi yang luas, terdengar sangat jelas. Ia menundukkan kepala. Saya mengatakan hal yang tidak seharusnya. Saya sombong. Saya merendahkan orang lain. Saya tidak menjawab. Orang tua saya pun demikian. Ia meremas kedua tangannya dan melanjutkan. Saya minta maaf kepada bapak dan ibu. Maaf karena telah menyakiti hati kalian. Kali ini, ia menoleh ke arah orang tua saya, tetapi tetap tidak berani mengangkat kepala lama-lama. Ibu saya menatapnya cukup lama, lalu berkata dengan suara lembut namun jelas, kami tidak butuh permintaan maaf untuk diri kami sendiri. Ibu mertua mengangkat kepala, tampak bingung. Ibu melanjutkan, hanya saja, lain kali, jangan pernah merendahkan siapapun, terutama orang tua dari menantumu sendiri. Suaranya tidak tinggi, tidak ada nada menyalahkan, tetapi setiap kata seolah diletakkan di tempat yang tepat. Ibu mertua terus mengangguk. Baik, Bu. Saya mengerti. Ia menoleh ke arah saya dan merendahkan suaranya. Sari, bisakah ibu bicara berdua saja denganmu? Saya menatapnya. Keangkuhan yang biasa saya lihat sudah tidak ada lagi,
Yang ada hanyalah seorang wanita yang takut kehilangan apa yang selama ini ia anggap sebagai haknya. Tidak perlu berdua, Bu, jawab saya. Apapun yang ingin Ibu katakan, katakan saja di sini. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, masalah di kantor. Apa itu karena kamu? Saya tidak menyangkal, juga tidak membenarkan. Saya hanya berkata, saya tidak melakukan hal yang berlebihan. Saya hanya memastikan semuanya kembali ke tempat yang semestinya. Ia menelan ludah. Kalau begitu, bisakah kamu menghentikannya? Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini saya menatap lurus ke arahnya. Itu tergantung pada apakah setelah hari ini, semua orang benar-benar mengerti di mana letak kesalahan mereka. Udara kembali hening. Ibu mertua duduk terdiam sangat lama, hingga akhirnya berkata dengan suara nyaris berbisik, bahwa ada orang-orang yang memang tidak seharusnya direndahkan. Saya berdiri. Orang tua saya perlu istirahat, kata saya. Pembicaraan lainnya bisa kita lanjutkan lain waktu. Ibu mertua ikut berdiri, mundur selangkah. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk bicara. Saat kami berbalik, saya tahu betul. Sejak saat itu, posisi dalam hubungan ini telah berubah total. Begitu kami berdiri, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari arah pintu masuk. Suami saya muncul. Kemejanya kusut, dasinya miring, dan wajahnya tampak sangat lelah seolah tidak tidur semalaman. Ia berhenti ketika melihat ibunya berdiri di hadapan orang tua saya, tidak berteriak, tidak memerintah, melainkan menunduk lebih rendah dari biasanya. Ia membeku. Pemandangan itu mungkin tidak pernah ia bayangkan akan dilihatnya seumur hidup. Ibu saya yang pertama kali angkat bicara, suaranya serak. Ibu mertua menoleh pada putranya. Tatapannya campur aduk antara menyalahkan dan lelah. Kamu juga datang. Suara yang biasa memimpin seisi rumah itu sudah hilang, berganti dengan suara seorang ibu yang kelelahan. Suami saya menoleh pada orang tua saya. Ayah berdiri tegak, kedua tangan di belakang punggung, tatapannya tenang. Ibu duduk dengan damai di kursinya, tidak lagi menghindar atau takut seperti saat di dapur. Ia menundukkan kepalanya sangat perlahan. Bapak, Ibu, saya minta maaf. 3 kata itu ternyata lebih sulit diucapkan dari yang ia kira. Ini salah saya, lanjutnya dengan suara pelan. Kemarin, saya tidak bisa melindungi Bapak dan Ibu. Saya menatapnya. Tidak merasa senang, tidak merasa menang, hanya merasa jauh. Ayah mengangguk. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh terulang kembali. Ibu saya menambahkan, suaranya tetap lembut. Kami tidak ingin permintaan maaf demi kehormatan. Kami hanya ingin dihargai. Suami saya menelan ludah. Ia menoleh ke arah saya. Bisa kita pulang dan bicara? Saya menggeleng. Tidak hari ini. Ia tampak bingung. Lalu kapan? Saya menatapnya lurus. Tidak menghindar. Ketika kamu sudah benar-benar mengerti satu hal, bahwa kamu memang suamiku, tapi sebelum itu, aku adalah anak dari orang tuaku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ibu mertua menatap putranya, lalu menatap saya, dan akhirnya berkata, anak ini benar. Ia menoleh pada orang tua saya. Hari ini, saya ingin mentraktir Bapak dan Ibu makan dengan layak. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat. Ayah menatap ibu, dan ibu mengangguk ringan. Kami akan menerimanya. Tapi sebagai orang tua dari putrimu, bukan sebagai tamu di bawah dapur. Ibu mertua sekali lagi menundukkan kepala. Baik. Makan siang hari itu berlangsung di tempat yang sangat berbeda. Tidak ada yang duduk lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada kursi utama atau kursi pinggiran. Tidak ada tatapan merendahkan atau waspada. Orang tua saya duduk dengan punggung tegak, berbicara perlahan. Suami saya dengan diam mengambilkan lauk untuk mereka. Setiap gerakannya hati-hati, seolah sedang belajar kembali menjadi manusia. Saya hanya mengamati, karena di dalam hati saya,
Sebuah keputusan sudah mulai terbentuk. Setelah makan, saya berdiri. Saya akan mengantar orang tua saya ke kamar. Suami saya mengikuti. Suaranya memohon, "Jangan tinggalkan aku." Saya menatapnya lama. "Saya tidak akan pergi," kata saya. "Saya hanya tidak akan kembali ke posisi yang dulu." Ia mengerti. Dan untuk pertama kalinya saya melihat di matanya bukan kemarahan, melainkan ketakutan yang tulus akan kehilangan. Siang berlalu perlahan. Orang tua saya sudah kembali ke kamar. Pintu tertutup dengan sangat pelan. Tetapi bagi saya, itu seperti garis batas tak terlihat yang memisahkan antara apa yang pernah saya terima dan apa yang tidak akan pernah saya terima lagi. Suami saya berdiri di luar lorong. Ia menunggu. Tidak menelepon. Tidak memaksa. Hanya berdiri di sana seperti seseorang yang tahu ia telah terlalu lama berada di posisi yang salah. Saya melangkah keluar. "Ada yang mau aku katakan." Ia memulai lebih dulu. Suaranya rendah, seolah sudah memahami segalanya. Saya mengangguk. Kami duduk di sebuah ruang tamu kecil di luar. Tidak ada orang lain. Tidak ada ibu mertua. Tidak ada orang tua saya. Hanya dua orang yang pernah menjadi suami istri. "Apa rencanamu ke depan?" tanyanya. Saya tidak langsung menjawab. Saya balik bertanya, "Kalau kemarin saya tidak membawa orang tua saya pergi, apa kamu akan terpikir untuk meminta maaf pada mereka?" Ia terdiam. Keheningan itu sendiri adalah sebuah jawaban. "Kalau begitu," kata saya perlahan, "jangan tanya apa rencana saya ke depan. Seharusnya kamu bertanya, apa kita masih berada di pihak yang sama?" Ia mengangkat kepala. "Aku memilihmu." Saya menatapnya lurus. "Bukan. Kamu baru memilihku ketika aku berada di posisi yang bisa membuatmu kehilangan segalanya, bukan ketika aku berani membelamu di saat yang sulit." Ia menundukkan kepala, kedua tangannya bertaut. "Aku salah, tapi aku bisa memperbaikinya." "Kamu mungkin bisa memperbaiki satu kali," kata saya. "Tapi apa kamu bisa memperbaiki sebuah kebiasaan?" Ia tidak menjawab. Tepat saat itu, ayah keluar dari kamar. Ia tidak sengaja menguping, hanya melihat kami bicara terlalu lama. Ayah berdiri, melambaikan tangan memberi isyarat agar kami tetap duduk. Ia menatap suami saya cukup lama. Tidak ada celaan, tidak ada kata-kata kasar, hanya tatapan seorang pria yang telah menjalani hidupnya. "Nak," ayah membuka suara, nadanya rendah dan lambat. "Apa kau tahu kenapa kemarin aku tidak berkata apa-apa?" Suami saya menggeleng. "Aku," lanjut ayah, "ingin melihat apa kau sendiri tahu di mana seharusnya kau berdiri." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ayah berbicara kata demi kata dengan jelas. Menjadi seorang suami bukan berarti berdiri di tengah untuk menjaga perdamaian. Menjadi seorang suami berarti memilih pihak yang benar, bahkan jika itu harus menyinggung perasaan orang lain. Udara hening. "Anakku ini," ayah menatap saya, "sudah banyak berkorban sejak kecil. Dia menikah bukan karena butuh hidup yang lebih baik. Dia hanya butuh seseorang yang bisa memastikan orang tuanya tidak direndahkan." Ia menatap suami saya lagi. "Jika kau bisa melakukan itu, keluarga ini masih punya jalan. Jika tidak," ia berhenti sejenak, "lebih baik lepaskan lebih awal. Itu akan lebih baik untuk kalian berdua." Suami saya tidak berkata apa-apa. Sangat lama. Akhirnya, ia berdiri dan membungkuk sangat rendah. "Saya mengerti, ayah. Tidak ada pembelaan, tidak ada permohonan. Hanya 3 kata." Saya menatapnya. Di dalam hati, tidak ada lagi kemarahan atau harapan buta, hanya kejernihan. Saya menoleh pada ayah. "Terima kasih, ayah." Ayah mengangguk. Saat saya melangkah pergi, saya tahu dengan jelas, setelah hari ini, tidak akan ada yang bisa kembali seperti dulu. Tapi justru karena itulah, saya bisa melangkah maju tanpa harus menunduk. Malam itu, saya duduk sendirian di dekat jendela. Di luar, lampu-lampu kota menyala, terang dan sibuk, seolah hidup berjalan seperti biasa.
Hanya saja bagi saya, semuanya telah beralih ke babak baru. Suami saya berdiri di belakang, menjaga jarak yang sopan. "Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik?" tanyanya dengan suara lelah namun tulus. Saya tidak menoleh. "Saya sudah memikirkannya sejak kamu diam di dapur hari itu." Ia mengepalkan tangannya. "Aku bisa berubah. Aku akan membelamu. Aku juga akan bicara tegas pada ibu." Saya menoleh padanya. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya tidak ada lagi kepercayaan seperti dulu. "Kamu benar," jawab saya. "Kamu bisa berubah. Tapi saya tidak ingin menghabiskan sisa pernikahan ini dengan menunggu untuk melihat apakah kamu berani melakukannya." Ia berdiri termangu. "Kamu mau kita bercerai?" Saya mengangguk tanpa ragu. "Saya meninggalkanmu bukan karena miskin atau kaya," kata saya dengan suara sangat tenang. "Saya pergi karena saya tidak mau menjalani pernikahan di mana saya harus seumur hidup mengajari orang lain cara menghargai orang tua saya." Ia terduduk di kursi, sangat lama, hingga akhirnya berkata dengan suara serak, "Aku kalah. Bukan kalah karena kekuasaan, bukan kalah karena uang. Ia kalah karena terlalu lama memilih posisi yang salah." Keesokan paginya, saya mengajak orang tua saya sarapan. Kali ini, tidak ada yang berjalan di depan, tidak ada yang duduk di bawah. Hanya kami bertiga, seperti keluarga yang sesungguhnya, tertawa dan bicara dengan tenang. Ibu menatap saya dan bertanya pelan, "Kamu tidak sedih, nak?" Saya menggeleng. "Tidak perlu berpikir." "Tidak, Bu. Saya hanya menyesal karena sudah menahannya terlalu lama." Ayah meletakkan tangannya di bahu saya. Berani berdiri di saat yang tepat, itu baru namanya kuat. Di belahan kota yang lain, pihak mertua mulai menanggung akibatnya. Tidak ada keributan, tidak ada skandal, tetapi cukup untuk membuat mereka sadar bahwa hal-hal yang selama ini mereka anggap sebagai hak ternyata sangat rapuh. Ibu mertua menelepon saya untuk yang terakhir kalinya. "Sari, ibu tidak berani memintamu kembali," katanya dengan suara lelah. "Ibu hanya berharap kamu tidak membenci kami." Saya menjawab dengan sangat lembut. "Saya tidak membenci, Bu. Tapi saya juga tidak akan kembali." Panggilan itu berakhir. Saya menutup telepon. Saya memandangi kedua orang tua saya yang berjalan perlahan di depan. Sosok dua orang yang telah berjalan bersama hampir seumur hidup, dan untuk pertama kalinya, berjalan di samping putri mereka tanpa harus menundukkan kepala. Saya tahu, mulai hari ini, saya tidak lagi butuh pernikahan untuk membuktikan diri. Dan orang tua saya tidak akan pernah lagi perlu duduk di bawah dapur siapapun. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih atau menyesal, melainkan karena potongan-potongan ingatan muncul kembali dengan sangat perlahan di benak saya. Seolah saya akhirnya bisa melihat kembali semuanya dari awal hingga akhir dengan cukup tenang, tanpa perlu mencari pembenaran dari siapapun. Kamar terasa sunyi, jam dinding berdetak teratur. Orang tua saya sudah tidur lebih awal, tidur yang jauh lebih nyenyak dan damai dari sebelumnya. Saya tahu, meskipun tidak terucap, hati mereka jauh lebih ringan setelah meninggalkan rumah itu. Saya duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota di kejauhan. Gedung-gedung tinggi, cahaya yang terang, orang-orang yang sibuk. Semua itu pernah saya anggap sebagai sesuatu yang harus saya pertahankan dan saya tahan. Agar tidak tertinggal, agar pantas dengan posisi sebagai seorang menantu. Tapi saat ini, saya sadar, semua itu jauh lebih kecil nilainya dibandingkan harga diri kedua orang tua saya. Saya teringat kembali sore itu. Ayah yang mematung di dapur, ibu yang menundukkan kepala, dan suami saya yang diam. Keheningan itu tidak berisik, tetapi lebih berat dari teriakan manapun. Beberapa luka datang bukan karena orang terlalu banyak bicara, tetapi karena orang yang seharusnya bicara memilih untuk diam. Saya bertanya pada diri sendiri, jika hari itu saya tidak berdiri, jika saya juga memilih untuk diam, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, di pesta yang lain, di mana orang tua saya akan duduk? Di dapur?
Atau di sudut lain yang tidak dipedulikan siapapun? Saya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas bahwa saya tidak kalah. Sebaliknya, saya telah membebaskan diri dari sebuah kehidupan di mana saya harus meminta izin untuk dihormati. Keesokan paginya, ketika sinar matahari masuk ke dalam kamar, saya terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada kepanikan, tidak ada sesak di dada, hanya sebuah kelegaan yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan beban yang sudah saya pikul terlalu lama tanpa menyadarinya. Ayah sedang menyeduh teh. Ibu sedang menyiapkan sarapan. Hal-hal yang sangat biasa. Tetapi dalam pemandangan itu, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat dengan jelas sebelumnya. Orang tua saya menjalani hidup mereka dengan perlahan, tidak lagi dengan rasa takut. Ibu menatap saya dan bertanya dengan sangat lembut. Tidak menyesal, kan, nak? Saya menggeleng. Tidak perlu berpikir. Tidak, Bu. Ibu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu sudah cukup, hanya 3 kata. Tetapi saya mengerti itu bukan hanya jawaban untuk saya, tetapi juga jawaban untuk semua tahun-tahun yang telah ia lalui dengan menahan diri demi putrinya. Saya kembali ke kamar dan membuka ponsel. Sebuah pesan yang belum dibaca dari mantan suami saya. Sangat singkat. Maaf, aku baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Saya menatap tulisan itu cukup lama, lalu mematikan layar. Bukan karena benci, tetapi karena saya tahu, beberapa permintaan maaf, jika datang tepat waktu, bisa menjadi penyembuh. Tetapi jika datang terlambat, itu hanyalah sebuah kesimpulan. Dan bagi saya, cerita itu sudah saatnya selesai. Rumah baru kami tidak besar. Hanya sebuah rumah kecil di gang yang tenang. Pagi hari, suara burung terdengar jelas. Dan sore hari, sinar matahari menembus sela-sela pepohonan di depan pintu. Bukan tempat yang akan membuat orang berdecak kagum, tetapi saya tahu, ini adalah tempat di mana orang tua saya akan merasa nyaman begitu melangkah masuk. Di hari pindahan, ibu mengelap setiap sudut meja dengan sangat teliti. Bukan karena kotor, tetapi karena kebiasaan yang sudah mendarah daging. Ayah menata ulang pot-pot bunga yang ia bawa dari desa, sesekali menengadah ke langit saat bekerja, seolah memastikan tempat ini cukup damai untuk ditinggali dalam waktu lama. Rumah ini kecil, tapi, kata ayah dengan suara tenang, cukup nyaman. Hanya 2 kata, tetapi saya mengerti. Bagi ayah, cukup nyaman berarti tidak perlu menundukkan kepala. Beberapa hari berikutnya, hidup berjalan lambat. Ayah bangun pagi-pagi, membuka pintu, dan menyirami tanaman. Tidak perlu melihat jam, tidak perlu terburu-buru. Terkadang ia hanya menatap tunas-tunas baru untuk waktu yang lama, lalu tersenyum sendiri. Ibu memasak, bukan lagi untuk mengejar waktu seseorang, bukan lagi dengan cemas apakah rasanya akan terlalu asin atau hambar bagi orang lain. Ia memasak hanya untuk selera keluarganya sendiri. Terkadang, ia memasak hidangan yang sangat sederhana, lalu memanggil saya untuk makan bersama, khawatir saya lupa makan karena pekerjaan. Suatu siang saat makan, ibu tiba-tiba berkata, "Sudah lama sekali rasanya makan tanpa ada yang mengganjal di tenggorokan." Saya tertegun. Ayah meletakkan sumpitnya, menatap ibu cukup lama, lalu mengangguk. "Iya, sudah lama." Tidak ada yang menjelaskan lebih lanjut. Tapi kami bertiga tahu, selama bertahun-tahun sebelumnya, sebanyak apapun makanan yang masuk, selalu ada sesuatu di dalam hati yang tidak bisa tertelan. Sore hari, ibu sering duduk di teras depan, menyortir baju-baju bekas. Bukan karena ingin berhemat, tetapi karena terbiasa hidup sederhana. Namun kali ini, saya melihat sesuatu yang sangat berbeda darinya. Keleluasaan. Tidak ada lagi tatapan waspada atau melihat ke depan dan ke belakang. Ia melakukan segalanya dengan perlahan, seolah akhirnya punya waktu untuk hidup bagi dirinya sendiri. Suatu hari seorang tetangga mampir dan bertanya, "Tinggal sama putrinya ya, Bu?"
Ibu tersenyum dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Iya, ini putri saya. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Tidak perlu cerita. Hanya itu." Tapi dari suaranya, saya mendengar sebuah kebanggaan yang dulu tidak pernah berani ia tunjukkan. Malam hari, kami sekeluarga menonton TV. Ayah sering tertidur di tengah-tengah acara, dan ibu akan menyelimutinya dengan selimut tipis. Gerakan yang sangat biasa, tetapi kali ini tidak ada lagi raut khawatir seperti dulu. Saya memandangi mereka dan tiba-tiba menyadari satu hal yang membuat hati saya tenang. Ternyata, yang dibutuhkan orang tua saya selama ini hanyalah sebuah tempat di mana mereka bisa merasa damai. Tidak perlu kaya, tidak perlu lebih baik dari orang lain. Hanya sebuah tempat di mana mereka tidak direndahkan. Sebelum tidur, ibu masuk ke kamar saya dan berkata pelan, "Kamu jangan khawatirkan kami. Ibu sudah puas dengan keadaan sekarang." Saya memegang tangannya. "Maafkan saya, Bu, karena membiarkan ayah dan ibu menderita begitu lama." Ibu menggeleng. "Bukan salahmu, Nak. Hanya saja, kita yang sudah menahannya terlalu lama." Malam itu, saya mendengar suara angin yang masuk dari celah jendela, dan hati saya terasa sangat damai. Sekalipun masih banyak hal yang harus saya selesaikan di masa depan, setidaknya saya tahu, orang tua saya tidak akan pernah lagi perlu duduk di bawah dapur siapapun. Dan bagi saya, itu saja sudah sebuah kemenangan. Sejak hari itu, dari pihak mertua, tidak ada lagi yang berani memperpanjang masalah. Tidak ada lagi telepon bertubi-tubi. Tidak ada pesan yang memaksa. Tidak ada lagi yang berani berkata, "Pasti nanti juga akan kembali." Semuanya berjalan dalam keheningan. Namun, keheningan itulah yang justru paling membuat orang tidak nyaman. Mantan suami saya berangkat kerja lebih siang dari biasanya. Ia tidak lagi terlihat percaya diri dan sibuk seperti dulu. Rapat yang terus-menerus, kening yang selalu berkerut, dan tatapan yang lama terpaku pada ponselnya, seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Posisi direkturnya masih ada, tetapi kekuasaannya tidak lagi sama. Beberapa mitra bisnis yang dulu akrab mulai berbicara lebih hati-hati. Ada yang beralasan perlu meninjau kembali rencana. Ada yang membuat janji lalu menundanya lagi. Pertemuan sosial yang dulu ramai kini hanya dihadiri beberapa wajah yang sama, dan semua orang berbicara jauh lebih hati-hati dari sebelumnya. Ibu mertua menyadari perubahan itu sangat awal. Ia tidak mengatakannya, tetapi saya tahu ia sangat mengerti mengapa semuanya berbalik arah begitu cepat. Suatu sore, ia mampir ke kantor mantan suami saya, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menanyakan satu pertanyaan kecil. "Kamu masih ada kontak dengan anak itu?" Ia menggeleng. Ibu mertua duduk di kursi, menatap keluar jendela, dan merendahkan suaranya. Dulu ibu hanya berpikir, orang pendiam itu lemah. Ia tertawa getir. Ternyata, orang yang paling pendiam justru menjadi yang paling berbahaya ketika ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ia tidak menjawab, karena ia pun sudah menyadarinya. Sejak saat itu, di meja makan, rumah yang dulu riuh itu menjadi jauh lebih sepi. Tidak ada lagi yang bicara dengan suara keras. Tidak ada lagi yang membanggakan uang atau posisi. Pembicaraan tentang uang dan jabatan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang sangat panjang. Suatu kali, seorang kerabat bertanya tanpa berpikir, "Menantumu sekarang bagaimana kabarnya?" Ibu mertua meletakkan sumpitnya dan berkata dengan sangat perlahan, "Dia baik-baik saja." Hanya 3 kata. Tetapi tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Karena semua orang tahu, bagi sebagian orang, sekadar baik-baik saja bisa menjadi jawaban yang sangat berat. Di pihak saya tidak lagi mendengar kabar lebih lanjut. Bukan karena mereka tidak mengalami kesulitan, tetapi karena tidak ada lagi yang berhak memberitahukannya kepada saya. Malam itu, saat saya duduk bersama orang tua saya, ibu bertanya, "Pihak sana tidak mengganggumu lagi, kan?" Saya menggeleng. "Tidak, Bu. Tidak berani." Ayah mengangguk dan mengucapkan satu kalimat yang sangat perlahan. "Kalau begitu, berarti mereka sudah mengerti."
Saya menatap ayah. Mengerti apa? Bahwa tidak semua orang yang diam itu penurut, tidak semua orang yang sabar itu tidak punya tempat, dan tidak ada keluarga manapun yang bisa direndahkan tanpa harus membayar harganya. Malam itu saya tidur sangat nyenyak. Tidak bermimpi. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya yakin bahwa hidup saya benar-benar sedang berjalan ke arah yang berbeda. Setelah itu, hidup saya kembali ke ritme yang biasa. Tidak ada kegemparan. Tidak ada perubahan besar. Hanya semuanya kembali ke tempat yang semestinya. Pagi hari, saya menemani orang tua saya berjalan-jalan di sekitar kompleks. Ayah menyukai jalan setapak dengan pohon-pohon pendek, sementara ibu memperhatikan toko sayur langganan. Obrolan mereka sangat sederhana, tentang daun baru yang tumbuh di pohon, atau tentang masakan gulai kemarin yang sedikit terlalu asin. Tapi bagi saya, itu adalah suara yang paling menenangkan di dunia. Saya kembali bekerja. Tidak ada yang bertanya saya istri siapa, tidak ada yang memandang saya dengan curiga. Saya bekerja hanya dengan kemampuan saya, mengambil keputusan tanpa harus berdiri di belakang siapapun, dan setiap sore, saya meninggalkan kantor dengan perasaan tidak berutang pada peran apapun. Seseorang pernah bertanya dengan penasaran, Anda tidak berniat mengklarifikasi, setidaknya agar orang-orang tahu siapa Anda. Saya tertawa. Cukup saya yang tahu siapa saya, karena saya tahu betul, jika saya hidup dengan cukup baik, klarifikasi akan datang dengan sendirinya, atau tidak akan dibutuhkan sama sekali. Suatu malam saat makan malam bersama orang tua, ibu mengambilkan sepotong ikan untuk saya dan berkata, "Melihatmu sekarang, hati ibu rasanya lega sekali." Ayah mengangguk, "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, nak. Kamu sudah hidup dengan benar sekarang." Dua kalimat itu, bagi saya, lebih dari cukup dari pujian manapun. Malam itu, saya berdiri di depan cermin dan menatap diri saya sendiri. Tidak ada riasan tebal, tidak ada kelelahan yang coba disembunyikan. Hanya seorang wanita biasa, yang telah belajar bahwa harga diri tidak seharusnya ditukar dengan kedamaian yang palsu. Saya mematikan lampu dan berbaring. Di kepala saya, tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika atau seandainya dulu. Hanya ada satu keyakinan yang sangat jelas. Dalam hidup ini, saya tidak akan pernah kembali untuk mengemis tempat pada siapapun. Dan itulah cara saya memulai hidup yang baru. Sore itu, hujan turun sangat ringan. Bukan hujan deras, hanya gerimis tipis yang cukup untuk menenangkan jalan di depan rumah, meredakan debu, dan mengurangi ketergesa-gesaan. Saya berdiri di dapur, mendengar suara air yang jatuh dari atap, dan merasakan ketenangan yang sangat alami di dalam hati. Makan malam hari itu tidak ada yang istimewa. Semangkuk sup hangat, sepiring ikan goreng, dan semangkuk sayur rebus. Makanan sederhana yang dimasak ibu dengan sangat akrab. Tidak perlu bertanya siapa yang akan suka atau tidak. Ia memasak hanya karena ini adalah makanan untuk keluarga kami. Ayah duduk di meja lebih dulu, menata sumpitnya dengan perlahan. Ibu membawa sup dan berkata pelan, "Ayo makan." Iya, tidak ada yang perlu menunggu siapapun, tidak ada yang perlu melihat raut wajah siapapun. Kami makan di tengah suara hujan yang teratur. Sesekali hanya terdengar suara mangkuk yang beradu. Saya memandangi kedua orang tua saya. Ayah duduk dengan punggung tegak, dan ibu tersenyum lembut namun sangat damai. Dan tiba-tiba saya sadar, inilah yang sebenarnya ingin saya lindungi sejak awal. Di tengah makan, ibu tiba-tiba angkat bicara. Dulu, waktu ibu disuruh ke dapur, ibu tidak marah. Saya tertegun, hanya sedih. Lanjut ibu dengan suara pelan. Apalagi waktu melihatmu hanya diam. Saya menunduk. Ayah meletakkan sumpitnya dan berkata dengan sangat lembut, "Tapi kamu berdiri, nak. Itu sudah cukup." 3 kata itu. Itu sudah cukup, membuat tenggorokan saya tercekat. Saya memandangi dua orang yang telah menahan diri seumur hidupnya demi saya,
dan tiba-tiba menyadari satu hal yang tidak pernah berani saya pikirkan sebelumnya. Jika sebuah pernikahan harus ditukar dengan harga diri orang tua, lebih baik pernikahan itu tidak ada sama sekali. Ibu mengambilkan sepotong ikan untuk saya, tersenyum dengan sangat lembut. Sekarang sudah tidak apa-apa. Rumah kecil tidak masalah. Asal tidak ada yang perlu menunduk. Di luar, hujan masih turun. Tetapi udara di dalam rumah ini terasa luar biasa hangat. Saya tiba-tiba teringat tatapan merendahkan hari itu, kalimat kejam di tengah pesta, dan saat di mana saya menggandeng tangan orang tua saya keluar dari pintu itu. Jika kembali ke saat itu, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Karena sejak saat saya memilih untuk berada di pihak orang tua saya, hidup saya mulai berada di pihak saya sendiri. Saya mengangkat mangkuk nasi dan tersenyum. Makan, ayah, ibu. Nanti supnya dingin. Ayah mengangguk dan mengucapkan satu kalimat kecil yang akan saya ingat seumur hidup. Rumah tidak perlu luas, nak. Yang penting ada tempat untuk harga diri berdiri. Saya mengerti. Cerita saya bukanlah tentang menang atau kalah. Ini adalah cerita tentang seorang anak perempuan yang belajar untuk berdiri tegak, dan sebuah keluarga yang akhirnya bisa makan bersama di tempat yang benar. Di luar, hujan perlahan reda, dan di dalam hati saya, semuanya benar-benar damai. Pesan moral. Cerita ini bukanlah tentang menang atau kalah, juga bukan untuk mengajarkan siapa yang harus lebih unggul dari siapa. Ini hanya untuk mengingatkan kita pada satu hal yang sangat sederhana. Jangan pernah menukar harga diri demi menjaga perdamaian. Jangan biarkan orang lain, atas nama keluarga, merendahkan orang tuamu. Beberapa penderitaan datang bukan dari teriakan, tetapi dari keheningan orang yang seharusnya melindungimu. Sebagai seorang istri, suami, atau anak, pada akhirnya kita harus ingat satu hal. Jika sebuah pernikahan membuat orang tuamu harus menundukkan kepala, itu bukan lagi kebahagiaan, melainkan sebuah kesabaran yang dibungkus dengan dua kata, keluarga. Hidup tidak perlu lebih baik dari orang lain. Cukup berdiri di posisimu yang benar dan memastikan orang-orang yang kau cintai tidak diletakkan di tempat yang salah. Rumah tidak perlu luas. Yang penting ada tempat untuk harga diri berdiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah diam demi keluarga, atau berdiri untuk melindungi orang tuamu, silakan berikan suka pada cerita ini untuk menyebarkannya. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan bagikan cerita ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya.